Halo, selamat pagi. Morning. Baik, hari ini kita mau belajar mengenai bab 2 ya, di semester 1. Hari ini hari Kamis, 15 Oktober 2020. Silakan diambil buku SPS IPA. Buku SPS IPA Erlangga halaman 26, 26. Topik baru, semester 1 maksudnya ya. Sudah, halaman 26. Topiknya adalah permukaan bumi. Halo Jaiden, diperhatikan dulu. Kita mulai saja ya, karena sudah pukul 8. Sudah, halaman 26. Permukaan bumi. Oke, kita lanjut. Evan, Lexia, Malvin, Roy Gabriel. Bismillah ya. Bentuk permukaan bumi tidak rata. Permukaan bumi terdiri atas daratan dan perairan. Diulangin, permukaan bumi tidak rata. Permukaan bumi terdiri atas daratan dan perairan. Kita mau bahas mengenai daratan, ya. Nomor 1, daratan. Oke. Daratan itu apa, Miss? Nah, sepertiga permukaan bumi berupa daratan. Sepertiga permukaan bumi berupa daratan. Daratan itu adalah bagian permukaan bumi yang tidak digenangi air. Daratan adalah bagian permukaan bumi yang tidak digenangi air. Ya, itulah namanya daratan. Jadi kamu, Sherlyn, Terika, Kaswindra, Karisa, kamu kan makhluk hidup. Ya kan, kita semua kan manusia. Jadi kita tinggal di bagian permukaan bumi itu adalah daratan, ya, yang tidak digenangi oleh air. Daratan yang sangat luas disebut benua. Daratan yang sangat luas disebut benua. Sedangkan daratan yang lebih kecil disebut pulau. Nah, itu bedanya benua dan pulau. Diulangin ya. Daratan yang sangat luas disebut benua. Sedangkan daratan yang lebih kecil disebut pulau. Kira-kira sudah paham? Nah, ini adalah gambar benua. Bagian daratan tapi disebut dengan benua. Nah, ini dia. Daratan yang sangat luas disebut benua. Apa itu benua, Miss? Kebalikan lagi, daratan yang sangat luas. Contohnya benua ini, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, benua Asia, benua Australia, dan benua Antartika. Inilah gambar benua. Daratan yang sangat luas disebut benua. Benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, Asia, Australia, Antartika. Seperti ini. Ini supaya bisa membedakan ya mana nama benuanya. Amerika, Afrika, Eropa, Asia, Australia, dan Antartika. Nah, sedangkan pulau ya, tadi kan
Pulau daratan yang sangat kecil kan. Nah, ini gambar pulau. Daratan yang lebih kecil disebut pulau. Inilah gambar pulau. Dia itu ukurannya lebih kecil dan dikelilingi oleh lautan yang sangat luas. Nah, ini pulau. Kemudian gambar selanjutnya. Ini sudah ya. Ini sudah. Oke, gambar selanjutnya ini. Nah, ini pulau yang ada di Indonesia. Pulaunya kecil sekali. Benar. Pulau itu adalah daratan yang lebih kecil. Kemudian, nah ini juga gambar pulau. Cantik ya pulaunya ya. Dia berupa daratan, hanya saja tidak luas, kecil ya. Kecil sekali. Daratan merupakan tempat hidup. Ya kan? Semua makhluk hidup. Selama lainnya habitat. Tempat hidup kita semua itu daratan. Di permukaan bumi ini. Benar kan? Kadek, Kirenjit, Rachel, Febian. Daratan merupakan tempat hidup bagi tumbuhan dan hewan. Pokoknya makhluk hidup lah tinggal di daratan. Daratan merupakan suatu permukaan bumi yang tidak tertutupi oleh air laut. Daratan diartikan sebagai tempat hidup untuk sebagian besar makhluk hidup. Jadi Cheryl, Mikade, Kirenzit, Grasel, kita ada tinggal di daratan. Kamu tinggal di daratan ya. Yang kamu tinggali ini ya. Kemudian, nah ini adalah gambar daratan di atas permukaan bumi. Ini ada sebuah taman atau sebuah lapangan. Ya, jadi makhluk hidup bisa tinggal di daerah daratan. Nah ini juga ya, tumbuhan ya. Sudah pasti tumbuhan. Daratan merupakan tempat hidup bagi kebanyakan tumbuhan dan hewan. Oke. Ini adalah gambar daratan ya. Terus kita lanjut foto selanjutnya di atas permukaan. Nah, fotonya dari udara ya. Fotonya dari udara jadi begini kelihatannya. Daratan merupakan suatu permukaan bumi yang tidak tertutupi oleh air laut. Jadi yang ada seperti ini namanya daratan. Sementara yang sisi kanan kiri ini namanya apa? Air laut. Jadi kita semua tinggal di daratan sebelah sini ya, di kerak bumi. Namanya daratan. Ini dia. Ini fotonya di atas udara ya. Dari atas maksudnya. Kita lanjut. Indonesia merupakan negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia. Indonesia merupakan negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia. Ada 5 pulau terbesar di Indonesia. Antara lain, yang pertama itu Pulau Papua, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan Pulau Jawa. Berulang, ada 5 pulau terbesar di Indonesia. Antara lain Pulau Papua, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan Pulau Jawa. Pertanyaannya, apakah nama pulau tempat tinggal kamu? Dari 5 pulau ini, Kaswindra, Carissa, Messi, Adeline Wijaya tinggal di pulau yang mana? Apakah di Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, atau Pulau Jawa? Kamu tinggal di pulau yang mana? Mikazio, Matthew, Ethanly, Evan, ada yang tahu? Tinggal di pulau yang mana? Iya, kita tinggal di Pulau Sumatera. Ya, wilayah yang meliputi daratan antara lain gunung, dataran tinggi, dataran rendah, lembah, danau, sungai, dan rawa. Halaman 26, Mika. Carissa, topik baru, bab 2 ya, halaman 26.
Kita lanjut. Ya, kita mau bahas pulau ini ya. Dengarkan lagi, ini ulang. Indonesia merupakan negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia. 5 pulau terbesar di Indonesia antara lain Pulau Papua, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan Pulau Jawa. Ya, jadi apa itu pulau? Pulau adalah tanah atau daratan yang dikelilingi air dengan luas lebih kecil dari benua dan lebih besar dari karang yang dikelilingi oleh air. Oke, sekarang sebelum ditunjukkan gambarnya, tolong diulang baca dulu dong, Jaiden. Jaiden Gareth Lim. Baca yang ini, yang atas. Indonesia merupakan negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia. 5 pulau terbesar di Indonesia antara lain Pulau Papua, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan Pulau Jawa. Oke, thank you Jaiden. Selanjutnya dibaca oleh Forticia Flora. Silakan baca Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia. 5 pulau terbesar di Indonesia antara lain Pulau Papua, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan Pulau Jawa. Oke, thank you Forticia. Sekali lagi dibaca ulang dengan Albert Susanto. Baca Albert. Indonesia merupakan negara yang memiliki pulau terbanyak di dunia. 5 pulau terbesar di Indonesia antara lain Pulau Papua, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan Pulau Jawa. Baca bawahnya juga. Pulau adalah tanah atau daratan yang dikelilingi air dengan luas lebih kecil dan benua dan lebih besar dari karang yang dikelilingi air. Oke, thank you Albert. Kita tunjukkan ya, mana itu gambar pulau, Miss? Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Nah, ini adalah gambar Pulau Papua. Diperhatikan dulu ya. Halo. Ini adalah gambar Pulau Papua. Cantik ya gambar pulaunya. Keindahan alam. Sudah tahu Pulau Papua? Kemudian selain Pulau Papua ada namanya Pulau Kalimantan. Ya, gambarnya yang ini. Nah, peta Pulau Kalimantan. Seperti ini kira-kira gambarnya. Oke, Lexia. Evan. Sudah lihat gambarnya? Selanjutnya ada Pulau Sumatera. Nah, Pulau Sumatera itu kita mau lihat ya. Nah, ini Pulau Sumatera. Kita semua tinggal di pulau ini ya, di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Utara. Ibu kotanya adalah Medan. Yang ini, yang ada titik warna merah, tulisannya Medan. Kamu tinggal di sini. Oke? Ini yang utaranya Aceh, yang ininya Pekanbaru, dan sebelahnya adalah Padang. Kita tinggal di sini di Medan. Ini adalah Pulau Sumatera. Sudah tahu ya, kita semua tinggal di pulau ini, di Pulau Sumatera. Selanjutnya ada Pulau Sulawesi. Nah, ini Pulau Sulawesi. Seperti ini pulaunya. Ini adalah pulau yang ada di Indonesia ya. Selanjutnya ada Pulau Jawa.
Nah, ini Pulau Jawa. Pulau Jawa. Sudah dilihat? Sudah ya. Kita lanjut. Setelah Pulau Jawa, nah ini adalah beberapa foto pulau juga. Pulau adalah tanah atau daratan yang dikelilingi air dengan luas lebih kecil. Jadi dia ukurannya nggak besar, kecil ya. Yang besar itu adalah benua, daratan yang sangat luas benua, ya. Dan lebih besar dari karang yang dikelilingi oleh air ini. Ya, ini adalah air laut. Tengah-tengahnya adalah pulau. Contoh lain, ini juga. Kecil sekali ya pulaunya ya. Selebihnya adalah air laut. Oke. Kalau gitu sekarang kita lanjut di halaman 27. Halaman 27. Nah, sudah tahu halaman berapa? Halaman 27. Wilayah yang meliputi daratan antara lain, wilayah yang meliputi daratan, kelompok daratan, gunung, dataran tinggi, dataran rendah, lembah, danau, sungai, dan rawa. Kelompok daratan antara lain gunung, dataran tinggi, dataran rendah, lembah, danau, sungai, dan rawa. Jadi kita mau ngebahas ini semua. Apa itu lembah, apa itu danau, apa itu sungai. Nah, pertama sekali kita mau bahas gunung. Oke, gunung ini adalah bagian dari wilayah daratan ya. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi. Dari kejauhan, gunung tampak berbentuk segitiga, ya. Gunung tidak hanya berada di daratan. Ada juga gunung yang berada di bawah laut. Nah, ini yang mau dikasih tahu. Oke, ulang. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi. Dari kejauhan, gunung tampak berbentuk segitiga. Gunung tidak hanya berada di daratan. Ada pula gunung yang berada di bawah laut. Oke, sekarang Miss mau tuntut dulu siswa. Suruh baca dulu penjelasan sedikit ya. Baca nih Kadek. Sorry, ini Kadek. Halo, nih Kadek. Ya, Miss. Baca bagian keterangan gunung. Yuk, baca ulang sedikit. Gunung adalah. Iya, Miss. Silakan baca. Gunung adalah. Yang saya nggak nampak, Miss. Oh, dari buku bisa. Dari buku nih Kadek. Buku STS IPA. Bisa? Oh, mungkin jaringannya tidak lancar ya. Ya sudah deh. Ganti Shalom Ivana. Shalom. Baca ulang yang bagian keterangan gunung, Shalom. Iya, Miss. Ya. Wilayah yang meliputi daratan antara lain gunung, Ya. dataran tinggi, Ya. dataran rendah, lembah, danau, sungai, dan rawa. A. Gunung. Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi. Dari kejauhan,
gunung tampak berbentuk segitiga. Gunung tidak hanya berada di daratan. Ada pulau gunung yang berada di bawah laut. Oke, thank you. Shalom. Selanjutnya, nah ini dia. Dari kejauhan gunung tampak berbentuk segitiga. Sudah dilihat gambarnya? Dari kejauhan gunung tampak berbentuk segitiga. Ini dia. Ya, dari kejauhan gunung tampak berbentuk apa? Segitiga. Ini adalah permukaan bumi bagian gunung. Jelas ya gambarnya ya, Lexia, Vincenzo, Gwen, Alicia. Dari kejauhan gunungnya berbentuk segitiga. Nah, mana gunung yang di bawah laut, Miss? Ini dia. Gunung tidak hanya berada di daratan. Ada pula gunung yang berada di bawah laut. Begitu ya. Sudah tahu? Kita lanjut ya. Serika. Gunung memiliki bagian tertinggi yang disebut apa? Puncak. Contohnya apa? Puncak Gunung Semeru di Jawa Timur disebut Puncak Mahameru. Kumpulan gunung-gunung yang saling berdekatan disebut pegunungan. Contohnya Pegunungan Jayawijaya di Papua. Oke, sekarang baca ulang dulu Cheryl Alicia. Yang ini, keterangannya. Baca ulang. Gunung memiliki bagian tertinggi yang disebut puncak. Contohnya puncak Gunung Semeru di Jawa Timur disebut Puncak Mahameru. Oke, thank you. Sambung. Brian Maxwell. Kumpulan gunung-gunung. Gunung memiliki bagian Kumpulan gunung-gunung yang bawah ini. Kumpulan gunung-gunung yang saling berdekatan disebut pegunungan. Contohnya Pegunungan Jayawijaya di Papua. Oke, sekarang lihat gambar apa itu apa itu puncak. Ini dia puncak. Puncak itu yang mana, Miss? Yang paling atas. Gunung memiliki bagian tertinggi yang disebut puncak. Ini puncaknya. Yang paling atas. Ya. Puncak. Oke, puncak gunung. Contoh lagi yang lain, gambar puncak. Ini dia. Puncak gunung. Ya, bagian tertinggi dari gunung disebut puncak. Sudah tahu puncak yang mana? Yang paling atas dan yang paling tertinggi. Nah, ini dia puncak. Ya, Kenzu, Jaden Gareth, yang paling tertinggi dari gunung disebut puncak. Ya, paling atas. Contohnya puncak Gunung Semeru di Jawa Timur disebut Puncak Mahameru. Inilah gambarnya. Ini adalah Gunung Semeru di daerah Provinsi Jawa Timur. Disebut namanya Puncak Mahameru. Ini juga Puncak Mahameru. Ya. Kemudian ini juga gambar Puncak Mahameru di Jawa Timur. Selanjutnya,
Apa itu pegunungan? Ini dia. Kumpulan gunung-gunung yang saling berdekatan disebut pegunungan. Ya, kumpulan gunung-gunung yang saling berdekatan disebut apa, Matthew Gerard? Pegunungan. Ini gambar pegunungan. Ini juga gambar pegunungan. Ethan Lee. Apa itu pegunungan, Miss? Kumpulan gunung-gunung yang saling berdekatan satu sama lain. Yang saling berdekatan satu sama lain disebut pegunungan. Oke. Ini juga gambar pegunungan. Sudah tahu gambar pegunungan? Cukup jelas ya gambarnya. Ini juga. Kumpulan gunung-gunung yang saling berdekatan disebut apa, Faye? Pegunungan. Selanjutnya mau tunjukkan gambar pegunungan di Papua. Ini dia. Contoh pegunungan adalah pegunungan Jayawijaya di Papua. Perhatikan Alvaro. Ya, ini adalah gambar pegunungan Jayawijaya di Papua. Oke. Contoh lain ini juga gambarnya. Pegunungan Jayawijaya di Papua. Sudah dilihat, Roy? Katwindra, Cinta Belvania, Sherlyn. Nah, ini juga pegunungan Jayawijaya di daerah Papua. Cukup jelas ya. Kita lanjut. Keterangan selanjutnya adalah gunung dibagi menjadi dua jenis. Gunung aktif dan gunung tidak aktif. Gunung dibagi menjadi dua jenis. Gunung aktif dan gunung tidak aktif. Gunung aktif berupa gunung berapi yang dapat meletus. Sedangkan gunung tidak aktif tidak ada tanda-tanda kemungkinan untuk meletus. Sekarang Miss minta tolong dulu baca si Mika. Where is Mika? Mika. Mika, tolong baca Mika keterangan yang ini. Gunung dibagi menjadi dua jenis, yaitu gunung aktif dan gunung tidak aktif. Gunung aktif berupa gunung berapi yang dapat meletus. Gunung tidak aktif tidak ada tanda-tanda kemungkinan untuk meletus. Oke. Mana gambar gunung yang aktif, Miss? Ini dia. Oke. Ini merupakan gunung aktif. Ya, gunungnya aktif sekali. Kenapa gunung aktif, Miss? Karena gunung aktif ini adalah gunung berapi yang dapat meletus. Oke. Ini juga. Ya. Gunung berapi terdapat di seluruh dunia. Tetapi lokasi gunung berapi yang paling dikenali adalah gunung berapi yang berada di sepanjang busur. Namanya busur cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Nah, busur cincin api Pasifik merupakan garis bergesernya antara dua lempengan tektonik. Dan lebih, di mana lempengan Pasifik saling bertabrakan dengan lempeng-lempeng tetangga atau lempeng yang di sebelahnya. Makanya terjadilah gunung berapi. Adeline Cia, perhatikan dulu Adeline Cia. Ya, perhatikan dulu. Selanjutnya, dengarkan lagi ya, disimak. Gunung berapi dapat dijumpai dalam beberapa bentuk sepanjang masa hidupnya. Gunung berapi yang aktif mungkin berubah fase menjadi separuh aktif, istirahat, sebelum akhirnya menjadi tidak aktif atau mati. Namun, gunung berapi mampu istirahat dalam waktu yang sangat lama. Lebih dari ribuan tahun sebelum berubah menjadi aktif kembali. Disulang ya.
Gunung berapi dapat dijumpai dalam beberapa bentuk sepanjang masa hidupnya. Gunung berapi yang aktif mungkin berubah fase, menjadi separuh aktif, istirahat, sebelum akhirnya menjadi tidak aktif atau mati. Namun, gunung berapi mampu istirahat dalam waktu yang sangat lama, lebih dari ribuan tahun, sebelum berubah menjadi aktif kembali. Ya, ini merupakan gambar gunung yang masih aktif. Oke, perhatikan lagi gambarnya. Fokus ya. Letusan gunung berapi terjadi apabila magma. Nanti dijelaskan magma itu apa. Apabila magma naik melintasi kerak bumi dan muncul di atas permukaan. Apabila gunung berapi meletus, magma yang terkandung di dalam kamar magma di bawah gunung berapi meletus keluar. Disebut lava. Ini dia. Yang merah-merah ini adalah api. Sebutannya adalah lava. Di mana lava ini dapat berubah menjadi lahar. Bisa berbahaya ya lahar ini. Lahar setelah mengalir dan bercampur dengan material-material di permukaan bumi. Selain dari aliran lava, kehancuran yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Disulangin. Gunung aktif adalah gunung yang sudah masih melakukan aktivitas fisik, seperti meletus dengan mengeluarkan lahar dan magma dan bebatuan serta abu. Sedangkan gunung tidak aktif adalah gunung yang sudah tidak melakukan aktivitas fisik, atau disebut dengan gunung mati. Ciri-ciri gunung aktif. Ciri-ciri gunung aktif ya. Yang pertama, terdapat aktivitas vulkanisme. Yang kedua, berbentuk kerucut. Lihat, bentuknya seperti kerucut. Yang ketiga, mengeluarkan asap. Ini ada asapnya. Debu, ada debunya. Lava. Lava itu dia berupa aliran panas. Ya. Ini lava yang merah-merah ini itu adalah api. Nah, kemudian, mempunyai catatan letusan. Terdapat juru kunci, penjaga gunung. Terdapat sumber air panas atau panas bumi sekitar gunung. Jadi kalau ada gunung yang masih aktif, pasti ada sumber air panasnya. Nah, ini kasih tahu ya. Apa itu awan panas? Nih, gambar-gambar ini, lihat ini. Awan panas itu adalah hasil dari letusan yang mengalir bergulung-gulung seperti awan. Di dalam gulungan tersebut ada batuan pijar yang panas dan material vulkanik yang padat dengan suhu lebih besar dari 600 derajat Celcius. Sangat panas sekali ya. Awan bisa mengakibatkan luka bakar pada tubuh manusia yang terbuka seperti kepala, bagian leher atau lengan atau kaki, dan juga bisa menyebabkan sesak napas. Pengaruh dari awan panas. Hujan abu. Jadi kalau gunungnya sudah meletus pasti ada hujan abu. Apa itu hujan abu, Miss? Material yang sangat halus yang disemburkan ke udara saat terjadi letusan pada gunung berapi. Ini yang maksudnya disemburkan seperti ini. Nih, hujan abu ya. Disemburkan ke arah atas, ke arah langit. Kemudian lahar. Nah, ini dia menjelaskan lahar. Lahar itu apa, Miss? Lahar itu adalah lava yang telah bercampur dengan batuan, material, dan air lainnya. Lahar sangat berbahaya untuk penduduk di lereng gunung berapi. Ini lahar ini adalah yang mengalir ke arah bawah ini. Ya, cairan panas maksudnya. Oke, sudah. Ya, seperti ini. Selanjutnya, nah ini dia. Lahar merupakan aliran material vulkanik yang umumnya berupa campuran batu, pasir, dan kerikil yang disebabkan adanya aliran air yang terjadi di lereng gunung berapi.
Di Indonesia, khususnya aktivitas aliran lahar tersebut akan meningkat dengan seiring meningkatnya intensitas curah hujan. Dibandingkan dengan hujan, masuklah ke lahar. Bisa masuk ke arah daerah dataran rendahnya, di bawahnya ya. Di bawah lereng gunung, bisa berbahaya. Lava, ini dia lava ya. Lava adalah suatu cairan larutan magma yang mengalir ke arah luar dan dalam perut bumi melalui kawah gunung Merapi atau celah, nama lainnya patahan, yang lalu membeku menjadi batuan yang bentuknya beraneka macam. Inilah lava yang mengalir atau keluar dari mulutnya si gunung berapi. Apa itu magma? Magma adalah suatu material yang terbentuk di dalam lapisan kulit bumi, nama lainnya lempeng tektonik, berupa material lumpur. Tapi lumpur yang panas ya. Lumpur yang berpijar pada suhu sangat tinggi. Berapa suhunya? 1000 derajat Celcius. Terjadi akibat adanya gesekan atau tumbukan dua lempeng tektonik sehingga menghasilkan suhu tinggi dan membentuk dapur magma yang mendorong ke atas dan dapat memunculkan adanya gunung api. Sekarang ini sudah dijelaskan apa itu gunung api. Sekarang kita mau ngebahas gunung tidak aktif. Ciri-ciri gunung tidak aktif, dengarkan. Apa ciri-ciri gunung tidak aktif? Yang pertama, tidak punya catatan letusan, dia tidak meletus. Gunung tidak aktif ya. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda kemungkinan untuk meletus. Yang ketiga, tidak mengeluarkan asap, tidak mengeluarkan debu, tidak mengeluarkan lava, serta tidak bau belerang yang sangat menyengat. Jadi kalau dia gunung berapi, dia ada belerang. Belerang itu adalah hasil dari debu atau lumpur, abunya. Nah, jadi itu yang bermanfaat bagi obat-obatan bisa. Untuk kesehatan istilahnya kalau belerang ini. Namun, gunung tidak aktif, tidak ada bau belerang. Karena dia gunungnya gunung mati, ya kan? Yang keempat, tidak berbentuk kerucut. Yang kelima, tidak terjadi aktivitas vulkanik. Yang keenam, ada penghuni yang tinggal di lereng gunung. Ada penduduk-penduduk yang tinggal di bawah lereng, berarti gunungnya aman. Bisa di tempat tinggal nih lah. Soalnya tidak jauh dari lereng, bolehlah di tempat. Tapi kalau udah gunung berapa gini, nggak ada manusia tinggal di sini, begitu ya, berbahaya. Kalau gunung api berbahaya, ada orang tinggal di sini, ya. Kalau gunung tidak aktif, ada masyarakat yang tinggal di daerah bagian lerengnya, bagian bawahnya, ya. Bisa bercocok tanam, ya. Kemudian tidak ada juru kunci, nggak ada penjaga gunungnya, yang ada penduduk. Biasanya dijadikan tempat objek wisata. Jadi kalau gunung tidak aktif, gunungnya itu dijadikan sebagai objek wisata. Ya, masyarakat boleh berkunjung begitu ya, melihat keindahan alam. Seperti ini dijadikan sebagai objek wisata. Bagus ya pemandangannya. Seperti ini. Oke. Sudah tahu ya? Dijadikan sebagai tempat objek wisata. Jadi pelajarannya hari ini sampai di halaman 27 ya. Topiknya adalah mengenai permukaan bumi. Terakhir adalah bagian gunung, pegunungan, dan nama puncak-puncak ya. Kemudian gunung aktif dan gunung tidak aktif.